Halo adik-adik semua, hari ini Kak Tasya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat cahaya, alat optik, sifat cahaya pada periskop, dan cermin. Materi pertama yang akan Kak Tasya jelaskan yaitu penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya seperti matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda yang ada di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat yang dimiliki cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Dan yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan, seperti pada saat pensil dicelupkan ke dalam air. Pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah dan juga lebih besar. Di sini, Kak Tasya akan memberikan contoh-contoh dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus pada mercusuar. Yang kedua, cahaya menembus benda bening pada akuarium. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan pada kaca spion mobil. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan pada kolam renang sehingga bayangan dasar kolam terlihat lebih dangkal. Materi selanjutnya yaitu alat optik. Lup merupakan alat optik. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi, pembesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam membesarkan suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Kacamata juga merupakan alat optik. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Mikroskop juga merupakan alat optik. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu cahaya pada periskop. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Berikut merupakan contoh gambar seseorang yang sedang menggunakan periskop. Dan ayo kita perhatikan gambar kedua tentang periskop berikut. Pertama, dimulai dari cahaya masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh mata. Materi selanjutnya yaitu cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Yang pertama, ukuran bayangan yang sama dengan ukuran benda.
Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh dari cermin datar yaitu kaca pada meja rias. Yang kedua, cermin cekung. Sifat pada cermin cekung yaitu jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu maya. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh dari cermin cekung ini ada pada senter. Yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki sifat kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh dari cermin cembung ini ada pada kaca spion. Sekian materi yang dapat Kak Tasya sampaikan. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!